Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Eko dari Rekan Motor. Ya kan, kali ini kita akan membahas tentang Mio Sporty ya. Ada apa dengan Mio Sporty? Ya, Mio Sporty nggak punya tenaga, terutama untuk kecepatan tinggi ya, atau untuk putaran atas ya. Ya, Mio Sporty putaran atas nggak ada tenaganya sama sekali. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Mio Sporty ini di putaran tinggi itu tidak ada tenaganya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhinya itu adalah ya karburator, kemudian klep, kemudian pengapian, kemudian CVT, ya, bagian bak CVT. Paling tidak ada 4 faktor itu yang mempengaruhi Mio Sporty itu tidak ada tenaganya ya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya. Karburator tidak, pengapian tidak, CVT tidak, berarti klep ya. Ya, berhubungan dengan klep termasuk itu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke klep dulu, kita akan bahas sekalian ya beberapa atau 3 faktor tadi ya, sedikit saja sebelum kita ke intinya. Oke, yang pertama itu adalah karburator. Biasanya memang kalau saya ketemu sama Mio Sporty, kemudian Mio Soul Karbu, itu saya akan langsung kalau masalah berbet atau gak ada tenaga, itu kita bisa lihat ke karburator dulu. Terkadang ya, tahap awalnya gitu ya. Karburator dulu, apanya ya penyebab dari karburator ini? Nah, jika karburator itu kita bisa mengecek antara lain adalah karet vakum atau karet skep ya. Karet skep apakah itu sobek atau berlubang. Kemudian yang kedua itu adalah jarum skep. Jarum skep ini biasanya dia itu longgar ya, goyang kanan goyang kiri, atau bagian ujungnya, bagian atas itu sudah aus. Nah, itu bisa mempengaruhi berbet, mengakibatkan juga tidak ada tenaganya. Kemudian ada lagi karet diafragma. Nah, itu biasanya kalau karet diafragma itu robek atau sobek atau berlubang. Kemudian ada main jet, pilot jet. Nah, kalau main jet, pilot jet ini kadang biasanya sudah diganti ya, bukan standar. Kalau nggak standar ya kurang enak. Kalau motornya standar diganti yang nggak standar ya kurang enak, karena nggak cocok. Selain itu juga terkadang ini yang simple dan terlewatkan adalah setelan dari pelampung ya. Jadi terkadang terlalu tertutup. Nah, itu tadi ya, itu karburator. Oh, satu lagi yaitu choke. Ya, choke ini kalau nggak ada choke-nya atau kadang itu disumpal, choke-nya dikasih sumpal apa gitu, karet sandal atau plastik kadang saya temui. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu kadang juga mempengaruhi. Itu tadi karburator. Kemudian CVT. Kalau CVT mempengaruhi tidak ada tenaga di Mio Sporty, itu biasanya adalah kampas ganda. Kampas ganda sudah aus, sudah tipis, itu mempengaruhi tidak ada tenaga atau kurang tenaga. Kemudian yang kedua, bagian CVT ini adalah puli belakang, terutama puli geser. Itu tidak mau membuka atau dia kering, pelumasannya itu kering ya. Jadi kurang grease atau gemuk atau stempet ya. Jadi dia nggak mau membuka, itu juga berpengaruh. Selain juga aus ya pulinya. Kemudian
Yang selanjutnya ketiga di bagian CPT itu adalah panbel yang sudah berumur atau sudah melar ya. Jadi kalau panbel ini biasanya itu 2-3 tahun, ya maksimal 5 tahun lah kalau panbelnya sanggup baru diganti, tergantung kalian masing-masing. Kemudian roller mungkin bisa juga pengaruh. Kadang ada yang dikasih cuman 3 doang kan, ada 6 itu, kadang dikasih 3 biar enteng katanya. Kemudian kadang diselang-seling, ada yang berat, ada yang ringan, seperti itu juga pengaruh. Nah itu bagian bak CPT. Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi? Kemudian yang ketiga adalah pengapian ya. Pengapiannya kurang besar atau kecil. Nah kalau pengapian kurang besar atau kecil, pengapian yang kecil kadang biasanya itu ada di pengaruh pada kiprok. Kalau Mio nih ya, Mio Sporty, kiproknya bermasalah, entah itu kurang voltasenya atau strumnya kurang atau kelebihan ya kiproknya, bisa jadi ya. Kemudian ada juga spoolnya juga bisa, spool lemah. Kemudian yang paling simple kadang nggak kepikiran itu adalah cangklong busi atau cok busi. Nah kalau busi biasalah kok kepikiran pasti kalian. Busi itu paling gampang ya. Kemudian CDI itu biasanya kalau sudah nggak asli atau nggak original juga sangat pengaruh dalam performa Mio Sporty atau Mio Soul. Apalagi pulser juga pengaruh, tapi jarang-jarang kalau pulser. Oke, itu tadi ketiga pengapian ya. Nah oke, itu tadi sedikit ya dari 4 dan 3 tadi yang kita bahas. Nah ini kita langsung ke yang utama yang ingin saya bahas di sini. Oke, dan kebetulan ini kemarin saya baru dapat garapan ini ya. Memang ketika Mio Sporty datang biasanya saya langsung ke situ, ke karburator, kalau nggak klep ya. Apakah karburatornya sudah diservis gitu. Kalau sudah, maka kita ke klep. Apakah klepnya itu setelannya tepat atau bocor kompresi, biasanya itu yang terjadi di Mio Sporty biasanya. Nah setelah cek dan recheck sana sini, motor ini saya kerjakan kurang lebih 3 hari ya, atau lebih tepatnya 4 hari di bengkel karena 1 hari kepotong libur. Ya 3 hari itu kita ngapain aja? Mungkin saya nggak rekam karena ya harus menyelesaikannya. Selain juga ada kerjaan lain. Nah itu adalah di bagian yang tadi itu ada di bagian klep ya. Klepnya kenapa? Ya ini bukan klepnya ternyata. Setelah dibuka ternyata bukan klepnya yang jadi masalah, tetapi adalah noken as dan rocker armnya. Jadi noken as dan rocker arm ini aus ya, tergerus habis ya. Setelah punya usut itu ternyata nggak ada olinya atau dia kering. Setelah dibuka ternyata kering. Awalnya saya kasih oli dulu ya, ketika kering gitu saya kasih oli dulu, ternyata masih sama dan akhirnya dibongkar lah itu motor. Setelah dibongkar ya baru terlihat ternyata rocker arm dan noken as itu aus. Nah itu dia ya penyakitnya atau biang keladinya di motor tersebut ya. Jadi tenaganya itu nggak ada. Bisa dibilang ngeden, bisa dibilang ngempos, bisa dibilang apa? Nggak bisa lari, seperti itu ya. Nah ini dia beberapa fotonya ya. Saya cuma bisa moto, jadi nggak bisa rekam karena tahu sendiri kalau saya rekam itu berisik ya, berisik banget di bengkel itu. Karena ya dekat jalan raya, alhamdulillah. Ini dia cekidot.
Nah oke, demikian pembahasan kita ya tentang Mio Sporty yang kurang bertenaga, nggak ada tenaga, ngempos ataupun berbet bisa dibilang, dan itu adalah salah satu penyebabnya, yaitu noken as dan rocker arm yang sudah aus mengakibatkan buka tutup klep jadi tidak normal. Nah oke, demikian video ini saya akhiri, semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan pemula semuanya ya. Terima kasih dan jangan lupa dukung channel ini, channel Rekan Motor, dengan cara kasih like, share, dan juga subscribe-nya. Saya Mas Eko, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepau, tetap semangat. Yus.